Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah, anak-anak, pada kesempatan hari ini, Bu Farida akan menjelaskan tentang bagaimana cara membaca surat Ad-Duha yang baik dan benar. Surat Ad-Duha merupakan surat Makkiyah yang terdiri dari 11 ayat. Surat Ad-Duha sendiri artinya waktu matahari sepenggalah naik. Baiklah anak-anak, langsung saja ke materinya. Berikut ini adalah surat Ad-Duha ayat 1 sampai 11 beserta artinya. Marilah kita baca bersama-sama anak-anak, tolong disimak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anak, artinya bisa disimak. Ayat pertama artinya demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah. Ayat kedua demi malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, Nabi Muhammad, dan tidak pula membencimu. Sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu. Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka, terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaknya engkau nyatakan dengan bersyukur. Anak-anak, sekilas mengenai surat Ad-Duha. Jadi surat Ad-Duha ini diturunkan ketika Nabi Muhammad dalam kesedihan. Setelah ditinggalkan oleh pamannya yaitu Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah. Pada tahun itu disebut dengan Amul Husni, yaitu amul kesedihan yang dialami oleh Nabi Muhammad. Dan waktu itu juga ada kekosongan wahyu yang disebut dengan Fatratul Wahyi. Maka dengan turunnya surat Ad-Duha ini, Allah menghibur Nabi Muhammad agar tidak bersedih lagi. Selanjutnya, mari kita belajar tajwid dalam surat Ad-Duha. Marilah kita mengetahui apa saja bacaan tajwid yang terdapat pada surat Ad-Duha di setiap ayatnya. Ayat pertama, Wadduha. Kalian perhatikan yang saya beri garis merah, garis bawah. Di situ hukumnya idgham syamsiyah. Karena alif lam bertemu dengan huruf wad.
Alif lamnya tidak dibaca. Jadi langsung wadduha. Jadi langsung masuk ke huruf dotnya. Alif lamnya tidak dibaca. Faham anak-anak? Ke ayat kedua. Wallaili idza saja. Ini ada dua, yaitu idgham syamsiyah, dan yang kedua adalah matobi'i. Wallaili, seperti yang ayat pertama tadi, jadi alif lamnya tidak dibaca. Karena alif lam bertemu dengan lam, jadi lamnya hanya dibaca satu. Wallaili. Terus yang kedua, yaitu dihukumi matobi'i ida. Ketika fathah, harokat fathah diikuti dengan alif di depannya. Dibaca 2 harokat atau 1 alif. Dibaca selama 2 ketukan. Ida. Begitu ya anak-anak. Ayat ketiga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di sini juga terdapat 2 hukum, yaitu matobi'i dan matobi'i lagi. Jadi dua-duanya termasuk matobi'i. Sama-sama harokat fathah diikuti dengan alif, dibaca 2 harokat. Selanjutnya, ayat keempat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Di sini terdapat 3 hukum. Khairul laka yang pertama dihukumi idgham bila gunnah. Sebabnya karena ada tanwin. Tanwin itu ada 3 ya, fathatain, kasroten, sama dummatain. Kalau yang ada di nomor 1 itu dummatain bertemu dengan lam. Bagaimana cara membacanya? Itu memasukkan huruf depan tanpa mendengung. Jadi langsung ke lam, tapi tidak dengan mendengung. Khairul laka. Tidak boleh khairul laka, tidak boleh. Jadi harus langsung khairul laka. Yang kedua, minal ula. Minal u. Jadi alif lam dibaca dengan jelas. Dihukumi idhar qamariyah. Kalau dalam idgham syamsiyah tadi, alif lamnya tidak dibaca, tapi kalau yang idhar qamariyah, alif lamnya dibaca dengan jelas karena bertemu dengan alif. Minal ula, jadi alif lamnya dibaca. Untuk yang ketiga, yaitu dihukumi dengan matobi'i, karena ada harokat dummah diikuti dengan wawu. Dibaca 2 harokat atau 1 alif. Atau bisa 2 ketukan. Ayat kelima. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Di sini ada 3 hukum. Yang pertama yaitu mad layyin. Ketika wawu sukun terletak setelah harokat fathah di depannya dalam 1 kalimat. Dibaca lembut dan halus. Saufa. Jadi dibaca halus. Lembut. Saufa. Kemudian yang kedua, matobi'i. Ketika harokat kasroh diikuti ya, dibaca 2 harokat atau 1 alif, dibaca panjang. Yu'tika. Terus yang ketiga, yaitu ro' tafhim. Tafhim itu artinya tebal. Jadi dibaca tebal. Fatardo, tidak boleh. Fatardo, tidak boleh. Fatardo, harus dibaca tebal karena ketika ada ro' sukun, didahului dengan harokat fathah di depannya. Harus dibaca tebal. Selanjutnya ayat kelima. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajid. Untuk hukum yang pertama yaitu idhar syafawi. Ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf ya. Dibaca terang dan jelas. Selanjutnya yang kedua yaitu yajidka. Qalqalah sughra. Ketika huruf dal yang berharokat sukun mati di tengah-tengah kalimat, cara membacanya dengan memantul.
alam yajidka. Yajidka. Jadi tidak boleh dibaca yajidka, tidak boleh, harus ada pantulannya. Yajidka. Itu dinamakan qalqalah sughra karena ada di tengah-tengah kalimat. Yang ketiga yaitu yatimau fa'awa. Ifa hakiki. Yaitu tanwin bertemu dengan huruf fa. Yang contoh di atas itu fathatain bertemu dengan huruf fa. Huruf fa termasuk huruf ikhfa. Jadi dibaca samar dan mendengung. Artinya kalau samar, fa-nya tidak boleh hilang. Tetap fa-nya terbaca. Yatimau fa'awa. Jadi langsung masuk ke fa, mendengung sedikit, agak samar-samar. Ayat ke-7. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Di sini ada dua hukum. Yang pertama dhallan, mat farqi. Ketika ada mat badal itu mat yang panjang bertemu dengan huruf bertasydid di depannya, dibaca 3 alif atau 6 harokat, dibaca panjang. Dhallan. Jadi dotnya dibaca dulu baru masuk ke dalam lam. Tidak boleh dollan, tidak boleh. Jadi harus dollang. Jadi dotnya dibaca terlebih dahulu panjang baru masuk ke lam. Untuk yang kedua, ikhfa hakiki. Dollang fahada, seperti yang ayat ke-6 tadi. Jadi fathatain bertemu dengan fa, dibaca samar dan mendengung. Ayat ke-8. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Jadi yang pertama dihukumi wajib muttasil ketika mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Jadi ini dalam satu kalimat. Kalau dalam satu kalimat disebut mad wajib muttasil, kalau di luar kalimat disebut mad jaiz munfasil. Mat ini dibaca 5 harokat atau 2,5 alif. Panjang ya. Aila. Terus yang kedua, ifa hakiki seperti yang ayat sebelumnya sama. Fathatain bertemu dengan huruf fa, dibaca sama dan mendengung. Untuk ayat ke-9 ini ada 6 hukum, jadi lumayan banyak. Fa'amma guna musyaddada ketika ada huruf mim yang berharokat tasydid. Cara membacanya dengan mendengung. Jadi tidak boleh fa'amma, tidak boleh fa'amma, dibaca mendengung terlebih dahulu. Terus yang kedua, fa'ammal yati, fa'ammal ya. Nah, itu ada alif lam bertemu dengan huruf ya. Itu termasuk idhar qamariyah, alif lamnya dibaca dengan jelas. Yang ketiga, ti, itu termasuk matoh bi. Ketika harokat kasroh pada huruf ta diikuti ya sukun di depannya, dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Matoh bi. Untuk yang keempat, fala, ketika ada lam, harokat fathah pada lam diikuti dengan alif di depannya, disebut matoh bi. Tetap dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Yang kelima, taqhar. Qalqalah sughra. Ketika huruf qaf berharokat sukun yang mati di tengah kalimat, dibaca memantul taq. Faham ya anak-anak? Terus yang terakhir, ro tafhim. Ketika huruf ro sukun didahului huruf yang berharokat fathah. Har, taqhar. Ro dibaca tebal. Untuk ayat ke-10, wa ammas sa'ila fala tanhar. Di sini ada 6 hukum juga. Wa amma guna musyaddada, terdapat huruf mim yang berharokat tasydid, dibaca mendengung. As-sa'ila,
Di situ ada idgham syamsiyah ketika alif lam bertemu dengan huruf sin. Jadi alif lam tidak terbaca langsung masuk ke huruf sinnya. Yang ketiga, as-sa'ilah yang panjang itu disebut mad wajib mutasil seperti yang sebelumnya. Mad tabi'i bertemu dengan alif dalam satu kalimat atau hamzah ya, dibaca panjang 5 harokat atau 2,5 alif. Untuk yang keempat, fala disebut mad tabi'i karena ada fathah diikuti alif. Yang kelima, tanhar. Ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf ha dibaca terang dan jelas. Untuk yang keenam yaitu ro tafhim ketika huruf ro didahului huruf yang berharokat fathah, ro dibaca tebal. Selanjutnya yang terakhir wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Di sini ada satu hukum yaitu guna musyaddada ketika ada mim yang berharokat tasydid. Cara membacanya dengan mendengung. Baiklah anak-anak, sekian pelajaran hari ini. Alhamdulillah, semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Berikut ini ada yang harus kalian kerjakan, yaitu tugas pertama, hafalkan surat Ad-Duha sesuai dengan tajwid, kemudian setorkan dalam bentuk video dengan didampingi oleh orang tua. Tugas kedua, kirim video ke WhatsApp Group. Hasil setoran hafalan digunakan sebagai tes penilaian kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.